Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sesuai dengan jadwal tutorial pada hari ini, saya masuk di kelas 3A, semester akhir pada mata kuliah TAP. Adapun jumlah mahasiswa pada kelas ini berjumlah 25 orang untuk Pokjar Banjarmasin. Mudah-mudahan ini nanti bisa dikonfirmasi kebenarannya ya Bapak Ibu. Nah, tadi sebelum saya masuk, saya sudah sempat mengecek kehadiran Bapak Ibu, dan alhamdulillah semua mahasiswa sudah hadir tepat waktu. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, karena hari ini adalah tutorial perdana kita, maka akan lebih baik kita berkenalan terlebih dahulu. Nah, seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Akan tetapi saya tidak langsung memperkenalkan diri saya dalam web ini. Saya mungkin akan memperkenalkan nama saya saja, yaitu nama saya adalah Yuli Astuti. Nah, untuk lebih lanjutnya, saya telah membuat video perkenalan dan saya sudah upload di LMS. Jadi, Bapak Ibu, kalau ingin lebih kenal atau lebih mengetahui tentang data saya, maka Bapak Ibu silahkan buka saja video perkenalan saya di laman LMS. Nah, selanjutnya untuk perkenalan Bapak Ibu, saya juga meminta hal yang sama. Silahkan Bapak Ibu membuat video perkenalan singkat yang mungkin berisi nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian instansi, dan beberapa hal yang berkaitan dengan perkenalan secara singkat saja, mungkin durasinya 2-3 menit saja. Dan silahkan Bapak Ibu upload di LMS. Saya rasa itu cukup perkenalan kita karena kalau kita buat perkenalan dalam sesi ini maka itu akan jadi lebih lama. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada perkenalan dalam tutorial kita perkenalan mata kuliah dalam tutorial kita hari ini, akan lebih baik kita berdoa terlebih dahulu supaya materi yang kita terima dalam tutorial ini dapat kita pahami dengan baik. Dan baiklah kita masuk pada inti perkuliahan kita hari ini. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu bertanya-tanya, mengapa TAP ini selalu diambil di akhir perkuliahan? Karena memang tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk mengukur penguasaan kompetensi setiap mahasiswa dalam perkuliahan selama beberapa semester yang dia lewati. Nah, ketika mereka diberikan semua ilmu pengetahuan yang terkait dengan keprofesionalannya, maka mahasiswa itu biasanya dituntut untuk mampu menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari itu dalam kehidupan nyata atau dalam praktek nyatanya. Dalam hal ini tentunya adalah kita sebagai guru. Artinya ketika kita menjalani sebuah perkuliahan dan kita dibekali dengan semua ilmu-ilmu dalam semua disiplin ilmu, maka dalam konsep itu nanti kita disuruh untuk mengaplikasikannya dalam dunia nyata. Sehingga ketika kita nanti berhadapan dengan permasalahan-permasalahan pembelajaran khususnya dalam konteks ini, maka mahasiswa atau calon guru atau guru itu tersebut bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembelajarannya itu secara kreatif dan inovatif. Jadi itu sebenarnya keterkaitan kenapa TAP itu selalu diajarkan pada akhir semester. Nah, tuntutan tentang pemecahan permasalahan secara kreatif itu tentunya menuntut seorang mahasiswa itu memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, pertanyaannya mungkin akan sangat melebar. Apa yang dimaksud dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi? Nah, di sini kita akan berbicara tentang kerangka berpikir. Nanti di BMP Bapak Ibu bisa menemukan tentang 8 kerangka berpikir yang diperlukan dalam menyelesaikan kasus dalam TAP ini. Nah, sebelum saya menerangkan tentang 8 kerangka berpikir ini, saya akan memberikan gambaran sedikit nanti apa sih yang akan kita hadapi dalam perkuliahan ini. Bapak Ibu yang berbahagia, yang akan kita hadapi dalam perkuliahan ini nanti adalah semua kasus pembelajaran. Artinya apa? Materi dalam perkuliahan ini tidak terlalu banyak. Materinya mungkin hanya sekedar tentang kerangka berpikir saja, artinya bagaimana kita mengaplikasikan kerangka berpikir ini dalam penyelesaian permasalahan. Nah, lalu ilmunya di mana? Atau materinya apa? Materinya adalah semua
disiplin ilmu yang Bapak Ibu terima pada perkuliahan terdahulu. Nah, jadi secara sederhana mungkin Bapak Ibu bisa memahami bahwa nanti dalam mata kuliah ini kita selalu dihadapkan dengan kasus-kasus pembelajaran dan bagaimana caranya kita menyelesaikan kasus pembelajaran tersebut. Nah, jadi itu nanti gambaran singkatnya tentang mata kuliah ini. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung membahas tentang 8 kerangka berpikir dalam penyelesaian kasus. Bapak Ibu, ada 8 kerangka berpikir. Bapak Ibu bisa baca di sini atau Bapak Ibu mungkin sudah buka modul ya. Silakan Bapak Ibu buka modul, maksud saya bukan modul tetapi BMP, silakan Bapak Ibu dibuka. Nah, 8 kerangka berpikir itu dimulai dengan yang pertama membaca dan mempelajari kasus dengan cermat. Yang harus digarisbawahi adalah mengapa harus dengan cermat. Nah, artinya begini, ketika kita membaca dan mempelajari kasus dengan cermat, maka di dalam situ nanti kita bisa mengaitkan beberapa disiplin ilmu untuk bisa kita kaji ini permasalahan kasus ini itu bersumber dari mana, berasal dari mana, dan beberapa hal dari permasalahan itu yang bisa menjadi penyebabnya. Maka di langkah kedua, ketika kita membaca dengan cermat dan mengetahui tentang beberapa hal penyebab dan lain sebagainya tadi, maka kita dituntut untuk bisa mengidentifikasi berbagai informasi kunci atau penting yang terdapat di dalam kasus. Nah, bagaimana kita bisa atau mampu mengidentifikasi Bapak Ibu ya tentunya berdasarkan pengalaman, berdasarkan ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu yang telah kita peroleh dalam perkuliahan dan dalam kehidupan nyata. Nah, langkah yang ketiga, kita mampu mengaitkan informasi tersebut sehingga muncul permasalahan atau pertanyaan dari kasus tersebut. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya akan menguatkan sedikit bahwa memecahkan kasus artinya nanti kita akan dihadapkan dengan sebuah permasalahan. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan permasalahan maka diperlukan langkah berpikir ini. Nah, baik, langkah yang keempat adalah kita mampu menganalisis penyebab masalah dari kasus tersebut. Nah, setelah itu kita mampu mengembangkan alternatif pemecahan masalah. Kemudian, kalau kita sudah membuat alternatif pemecahannya, lalu kita bisa menganalisis kekuatan dan kelemahan setiap alternatif. Nah, setelah kita mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan setiap alternatif itu, maka kita nanti dituntut untuk mampu memilih alternatif mana yang paling efektif yang bisa kita pilih untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, di sini nanti akan diuji bagaimana kreatifnya kita untuk melihat, Bapak Ibu, untuk melihat kasus ini secara keseluruhan itu lebih efektif diselesaikan dengan cara seperti apa. Setelah itu, langkah yang terakhir adalah kita mampu menyusun dan menuliskan jawaban dari masalah atau dari kasus yang kita hadapi. Nah, secara singkat, Bapak Ibu, sebenarnya di dalam tab ini, itu sebenarnya sudah Bapak Ibu pelajari dalam mata kuliah sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu telah mengambil mata kuliah penelitian tindakan kelas, menulis penelitian tindakan kelas, kemudian metode pembelajaran, dan lain sebagainya. Jadi itu nanti dasar dari pemecahan dari permasalahan kasus ini. Bapak Ibu, saya rasa ini mudah dipahami ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ini jadi bahan pertanyaan, maka kita akan buat forum diskusi setelah ini. Bapak Ibu, demikian pertemuan kita minggu ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari minggu ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan nyata kita menjadi seorang guru. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri tutorial kita kali ini, ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu lakukan untuk minggu depan. Yang pertama adalah silakan Bapak Ibu pelajari kasus dalam BMP, ada di halaman terakhir BMP. Kemudian buatlah sejumlah pertanyaan untuk bahan diskusi kita di minggu depan, tentunya yang terkait dengan kasus-kasus pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua, refleksilah pembelajaran yang pernah Bapak Ibu lakukan dan temukan permasalahan dalam pembelajaran tersebut.
Nah, permasalahan-permasalahan tersebut silakan Bapak Ibu tulis dalam beberapa paragraf. Nah, nanti minggu depan kita bisa diskusikan permasalahan-permasalahan tersebut, kita akan kaji berdasarkan 8 kerangka berpikir yang telah kita pelajari tadi. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Jangan lupa tetap berpikir positif dan tetap sehat Bapak Ibu. Sampai bertemu di tutorial kita minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.